konten media ramah anak dan tidak ramah bagi anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Latifur Rijal, NIM 22010364040. Saya dari kelas PMI 3A dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Konten media ramah anak merujuk pada kebutuhan dan perkembangan anak-anak, baik dari segi fisik maupun sosial. Konten ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendidik bagi anak-anak saat mereka mengakses media, baik melalui internet maupun platform digital lainnya. Karakteristik konten media yang tidak ramah anak itu ada beberapa karakteristik. Yang pertama, mengandung kekerasan. Yang kedua, konten seksual. Yang ketiga, bahasa kasar. Dan yang keempat, mendorong perilaku negatif. Yang kelima, sensasi dan misleading. Peran orang tua dan pendidik dalam menilai konten media untuk anak itu sangat penting untuk memastikan anak-anak terpapar pada materi yang aman dan mendidik. Ini ada beberapa aspek kunci dari peran tersebut. Yang pertama, mengenai perilaku agresif. Anak-anak yang terpapar konten kekerasan cenderung lebih mungkin untuk meniru perilaku agresif dalam kehidupan sehari-hari. Mereka mungkin menganggap kekerasan itu sebagai cara yang dapat diterima untuk menyelesaikan konflik dan juga dapat berlanjut hingga dewasa. Yang kedua, adanya gangguan emosional. Paparan terhadap konten negatif dapat meningkatkan risiko gangguan emosional, termasuk depresi dan juga kecemasan. Anak-anak mungkin mengalami perasaan rendah diri, isolasi, atau kehilangan minat dalam aktivitas yang sebelumnya mereka nikmati. Adapun tantangan dalam literasi media, khususnya di era digital saat ini, itu mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi kemampuan individu untuk memahami, menggunakan, dan juga menyebarkan informasi yang tersedia di media. Ini ada beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam literasi media. Yang pertama, kurangnya pengetahuan dan juga kesadaran. Banyak individu termasuk anak maupun siswa yang tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang apa itu literasi media dan juga pentingnya literasi media. Hal ini menyebabkan mereka tidak mampu memanfaatkan teknologi secara efektif dan juga bertanggung jawab. Di Indonesia, survei menunjukkan bahwa indeks literasi digital masih berada pada kategori menengah dengan skor terendah pada aspek pengelolaan informasi dan juga data. Yang kedua, mengenai keamanan dan privasi. Anak seringkali tidak menyadari risiko keamanan dan juga privasi saat menggunakan teknologi digital. Mereka rentan terhadap ancaman seperti phishing dan juga cyberbullying. Yang ketiga, informasi palsu dan misinformasi. Penyebaran informasi palsu atau hoaks itu menjadi salah satu tantangan terbesar dalam literasi media. Banyak pengguna internet yang kesulitan membedakan antara informasi yang benar dan juga yang salah, terutama di platform media sosial. Yang keempat, ketergantungan pada teknologi. Ketergantungan berlebihan pada teknologi dapat mengganggu kemampuan individu untuk berinteraksi secara sosial dan juga berkonsentrasi. Ini juga dapat mengurangi kesempatan untuk belajar secara aktif. Penggunaan media yang tidak kritis dapat mengarah pada perilaku adiktif, terutama di kalangan anak-anak dan juga remaja. Yang kelima, mengenai kualitas konten media. Banyak konten media yang berorientasi pada hiburan semata tanpa mempertimbangkan nilai pendidikan ataupun etika. Ini berpotensi membentuk pola pikir negatif di kalangan audiens muda. Kualitas tayangan televisi maupun konten digital seringkali tidak memenuhi standar pendidikan yang baik, sehingga penting untuk meningkatkan kualitas konten yang tersedia. Kesimpulannya, dari media ramah anak dan juga media tidak ramah bagi anak itu, orang tua memiliki peran penting dalam mengawasi dan
juga menyaring konten yang dikonsumsi anak-anak. Mereka harus berkomunikasi dengan anak-anaknya tentang pentingnya memilih konten yang edukatif dan juga positif, serta menetapkan batasan waktu penggunaan perangkat untuk mengurangi paparan negatif. Pendidik atau orang tua harus menyediakan konten edukatif yang sesuai dengan usia dan juga kebutuhan perkembangan siswa ataupun anak. Mereka juga harus mengajarkan literasi media untuk membantu siswa ataupun anaknya menilai informasi secara kritis dan juga mengenali konten yang tidak pantas atau menyesatkan bagi anak-anak